Anime ini punya tokoh utama yang paling aneh yang pernah gue lihat. Dia nggak pernah berniat jadi pahlawan. Bahkan nyelamatin orang pun bukan tujuan utamanya. Yang dia incar cuma satu, hidup sesuai fantasi masa kecilnya. Masalahnya, setiap kebohongan yang dia buat untuk memenuhi fantasi itu malah berubah jadi kenyataan. Cerita dibuka dengan seorang wanita yang bernama Akane Nishino. Seorang anak sultan dan artis sekolah yang hidupnya kelihatan sempurna. Pas dia lagi di loker, dia papasan sama temen kelasnya yang bernama Minoru Kageno. Jujur aja, Nishino ini gedeg banget sama Kageno. Bayangin aja, mereka udah duduk bersebelahan selama 3 bulan. Tapi si Kageno ini bahkan gak inget namanya. Tiap ketemu pun tatapannya selalu kosong. Seolah gak peduli siapa yang ada di depannya. ごめんね、西谷さん。西谷じゃねえよ。 Saat di kelas pun kelihatan banget bedanya kasta mereka. Di sini nih dikerumenin temennya dan jadi pusat perhatian. Sementara Kageno cuman diem, mojok dan sok misterius. Tapi ternyata kehidupan Nishino nggak sesempurna kelihatannya. Pas masih SMP dia pernah jadi artis. Dan karena sifatnya yang sombong, Nishino pun diculik oleh seorang yang benci sama dia. Makanya sekarang Nishino maksa diri kelihatan baik biar disukai sama semua orang. あの事件があってから私は仮面をかぶるようになった。 Singkat cerita, jam pulang sekolah pun tiba. Gak tahu kenapa si Nishino gak dijemput supir dan milih jalan kaki. Bener aja, di tengah jalan sepi, dia langsung dicegat sama dua om mencurigakan. Nishino pun diculik dan dibawa ke gudang kosong. Niat penjahatnya sih mau minta tebusan mahal ke bapaknya. Dan karena ngeliat visualnya Nishino, penjahat ini pun sakne dan mau ngelecehin si Nishino. Pas Nishino ini udah pasrah, tiba-tiba muncullah orang misterius pakai topeng. Ia menyebut dirinya adalah Preman Slayer. Penjahat pertama yang mau ngelecehin Nishino ini pun langsung kalah dengan mudah. Si Preman Slayer ini ngalahin dia dengan gampang. Kalau di game mah bener-bener kayak player level max yang lagi ngebully player baru. Dan sekarang sisa si bos penjahat yang ternyata adalah mantan militer. Skillnya nggak kaleng-kaleng dan Preman Slayer pun hampir kewalahan. Tapi bukannya takut, si hero kita ini malah kesenangan. Dia spam serangan brutal pakai linggis dan si mantan militer itu pun digebukin secara sadis, tulang dipatahin. Pokoknya diajar habis-habisan sampai mengenaskan. Setelah kedua penjahat itu tumbang, si Preman Slayer pun langsung cabut gitu aja. Dan ya, kalian gak salah nebak, di balik topeng itu ternyata si Kageno. Dan karena bapaknya Nishino ini orang kaya dan punya koneksi, kasus penculikan ini pun langsung ditutup rapat, biar si Nishino gak trauma kayak dulu lagi. Esoknya, kehidupan Nishino pun berjalan kayak biasa. Tapi yang beda sekarang, Kageno sudah inget nama Nishino. Namun sayangnya, sebelum anime ini berganti genre ke romantis, malamnya Kageno ini ditabrak truk saat lari ngejar cahaya yang dia kira sihir. Setelah insiden trukun itu, jiwa Kageno ini respon lagi ke dunia baru. Dan buat cheat, ini jackpot. Soalnya sihir yang dulu cuman dongeng, sekarang beneran ada. Dia lahir di keluarga bangsawan ahli pedang. Dan nama barunya sekarang adalah Cheat Kageno. Cheat punya kakak yang bernama Claire. Dan Claire ini orang yang berbakat dan jago pedang. Kalau mau serius mah, Cheat bisa aja ngalahin kakaknya. Tapi dia nggak mau. Soalnya di bocah dari awal emang pengen jadi karakter NPC. Iya, NPC yang lewat di sini aja orang gak terlalu peduli. Dan buat Cheat ini justru ideal. Soalnya makin dia kelihatan biasa, makin gampang dia main dari belakang. Tapi kalau malam barulah dia menggila. Cheat sering keluar diam-diam nyari bandit, cuman buat ngetes sihirnya. Dan ya sekalian ngerampok duit mereka. Pas lagi asik looting, di sana dia nemu gumpalan daging busuk yang sebenarnya masih hidup. Dasaran si Cheat ini emang gak normal, gumpalan daging itu pun dia bawa buat eksperimen sihirnya. Dan setelah diotak-atik pakai sihir, daging busuk itu pun berubah jadi cewek elf yang cakepnya nggak ngotak. Ternyata cewek elf ini terkena kutukan kuno. Nah, di sini Cheat mulai ngarang dan bilang, kalau dulu ada pahlawan yang berhasil nyegel iblis Diablos. Tapi sebelum tersegel, iblis ini ninggalin kutukan ke keturunannya. Dan ada organisasi jahat yang manfaatin kutukan itu dan nyebut para korban sebagai daging iblis. Dan nama organisasi itu adalah Kultus Diablos. Cheat lalu bilang ke si elf ini kalau misi dia adalah menghancurkan kultus dari bayang-bayang. Tapi masalahnya semua itu cuman karangan Cheat. Dan anehnya si elf ini malah percaya. Jadi ya dia nerima itu. Bahkan langsung sumpah setia. Cheat pun ngasih dia nama Alpha. Dan organisasi mereka dikasih nama Shadow Garden. Buat Cheat ini masih fantasi yang dia mainin sendiri. Tapi Alpha malah nganggap serius. Bahkan sebelum pergi dia bilang bakal nyari orang lain yang punya nasib sama. Cheat ngiyain aja karena nganggap Alpha pun main-main.
Singkat cerita, Claire sekarang udah siap mau masuk ke Akademi Midgar. Tapi pas H-1 dia tiba-tiba diculik. Dan situasinya langsung bikin rumah Kageno ribut. Di sisi lain, Shadow Garden ternyata udah berkembang jauh lebih cepat dari yang Cid kira. Anggotanya udah nambah banyak. Dan dikenalin juga satu member baru namanya Beta. Pas lagi bahas kemungkinan lokasi Claire disekap, dan Cid cuman asal lempar pisau. Tapi anehnya malah bener cuy. Hobi utama Cid emang kayaknya bukan ngalahin musuh, tapi bikin semua orang lain salah paham. Singkat cerita, Shadow Garden pun langsung gerak ke lokasi itu. Dan benar, pelakunya ternyata memang kultus Diablos. Alhasil markas mereka langsung diserbu. Pertarungannya pun gak lama. Pasukan kultus dibantai dengan gampang. Di tengah kekacauan itu, pemimpinnya akhirnya muncul. Ternyata orang ini petinggi kultus Diablos. Begitu situasi mulai berantakan, dia pun memilih kabur. Tapi pas dia udah kabur, Cid udah ada di sana, lengkap sama cosplay penguasa bayangannya. Si bos sempat ngelawan, bahkan sampai pakai obat kuat buat ningkatin kekuatan. Tapi sayang jarak kekuatan mereka terlalu jauh. Dan Claire pun berhasil diselamatkan. Walaupun ya habis diselamatin tetap disuruh pulang jalan kaki. Singkat cerita, umur Cid sekarang udah 15 tahun dan dia resmi masuk ke Akademi Midgar. Begitu masuk ke akademi, Cid udah pasang mode aman. Dibanding ikut gaya hidup bangsawan yang sibuk cari nama, dia malah tinggal di kos-kosan murah dan nongkrong sama dua murid yang level karakternya nggak kalah solid, Skell dan Pu. Suatu hari mereka iseng bikin taruhan. Siapa yang nilai ujiannya paling jelek, wajib nembak primadona sekolah. Dan targetnya jelas nggak kaleng-kaleng, Alexia Midgar, putri kerajaan Midgar yang populer, cantik, dan beda kasta sama trio penghuni pinggir scene ini. Masalahnya yang kalah malah Cid, tapi dia santai aja. Soalnya di kepala Cid hasilnya udah jelas, tinggal nembak, ditolak, terus hidup balik normal kayak biasa. Di pikirannya lumayan juga buat nama jam terbang jadi NPC yang tahu posisi. Jadilah dia maju dan langsung nyatain perasaan. Dan di luar semua hitungan, Alexia malah nerima. Cid pun langsung bengong, karena dari sekian banyak kemungkinan, yang satu ini justru nggak masuk rencana. アレクシア王女好きです完璧だ僕の目指したモブ A の姿解ければわかりました Besoknya, gosip mereka langsung nyebar ke seluruh akademi. Dan buat Cid itu alarm bahaya. Pas makan siang, dia mulai nurunin value-nya sendiri. Cara makan dibikin sembarangan. Auranya juga dibuat semales mungkin. Harapannya sederhana, biar diputusin. Tapi Alexia malah nggak banyak protes. Bahkan ngajak Cid latihan pedang bareng. Nah, dari sini baru mulai kelihatan. Alexia ternyata udah tahu dari awal kalau Cid nembak cuman gara-gara kalah taruhan. Dan dia sendiri ternyata punya alasan kenapa mau terima itu. Bukan karena beneran suka, tapi karena Alexia cuma butuh tameng. Soalnya Alexia lagi dipaksa tunangan sama guru pedangnya sendiri. Dari luar sih Zenon ini kelihatan ideal dan harusnya jadi pasangan yang aman buat putri kerajaan. Tapi Alexia nggak mau, jadi dia ambil jalan yang paling simple. Pacar pura-pura. Dan orang yang kepilih ya Cid. Sebagai gantinya Cid bakal dibayar. Begitu topiknya masuk ke duit, diskusinya pun berjalan lancar. Memang kadang idealisme NPC itu bisa fleksibel kalau udah nyangkut uang. 僕が金になびく男に見えるとでも見えるわ その通りだ Akhirnya hubungan aneh itu pun berjalan. Di depan orang mereka pacaran, padahal aslinya mah cuma kerja sama. Suatu hari, pas lagi naik kereta, Alexia tiba-tiba cerita dan bilang kalau dia ngerasa teknik pedangnya biasa aja, selalu dibandingin sama kakaknya. Dan makin lama, bayangan itu malah terus ngikutin kemana-mana. Cid yang biasanya asal jalanin hidup malah sempat ngasih pendapat jujur. Menurut dia, teknik pedang Alexia itu nggak jelek, cuman beda. Dan entah kenapa omongan itu malah bikin suasana berubah. Alexia langsung turun dari kereta lebih cepat. Cid pun juga nggak terlalu ambil pusing. Dan malam itu Alexia tiba-tiba hilang diculik. Dan sialnya orang terakhir yang kelihatan bareng dia ya Cid. Jadi sebelum sempat ngerti situasi, dia udah lebih dulu dicurigai. Dan akhirnya dibawa ke ruang interogasi. Buat Cid, siksaan fisik begini mah nggak lebih dari gangguan kecil. Tapi masalahnya dia harus jaga image sebagai murid biasa yang lemah dan nggak penting. Jadilah skill actingnya keluar. Cid pura-pura kesakitan, teriak, dan bahkan pasang muka babak belur biar dia kelihatan meyakinkan. Pokoknya senior yang
lagi interogasi itu harus percaya kalau dia cuma murid apes yang nggak tahu apa-apa. Dan ya aktingnya berhasil. Setelah capek sendiri dan tetap nggak nemu bukti, mereka akhirnya melepas Chit pas jam pulang sekolah. Begitu balik ke apartemen, Chit langsung disambut Alpha. Tanpa babi bu, Chit pun ngasih perintah ke Alpha buat nyari keberadaan Alexia. Singkat cerita, malam itu Shadow Garden pun mulai gerak. Mereka nyebar nyari jejak Alexia dari berbagai arah. Chit sendiri pun gak tinggal diam. Dia malah nyamperin senior yang tadi siang sibuk nyiksa dia. Tanpa ampun, senior itu pun langsung dibantai. Sementara itu, Alexia masih ditahan di tempat penyekapan. Di sana situasinya mulai kacau. Ada monster hasil eksperimen gagal yang tiba-tiba ngamuk dan lepas kendali. Tempat itu langsung berubah jadi berantakan. Tapi kekacauan itu malah jadi kesempatan buat Alexia. Rantai yang nahan dia ikut hancur. Dan tentu aja Alexia nggak bakal diam nunggu nasib. Dia langsung kabur. Tapi baru beberapa langkah jalannya malah ketutup seseorang yang dia kenal. Zenon, guru pedangnya sendiri. Di situ barulah semuanya mulai kebuka. Zenon ternyata memang dalang di balik penculikan ini. Dan lebih parahnya lagi, dia juga bagian dari kultus Diablos. Dia pengen naik lebih tinggi di dalam kultus. Dan buat itu dia butuh darah bangsawan, termasuk darah Alexia. Dengar pengakuan itu, Alexia pun murka. Dia ngelawan dan tetap narik pedang. Tapi sayang jarak kekuatan mereka terlalu jauh. Serangan Alexia nyaris nggak ngaruh. Dan dalam waktu singkat dia dipojokin tanpa bisa banyak balas. Saat situasinya mulai buntu, tiba-tiba muncullah Chit mode shadow di tengah gelap, lengkap dengan auranya yang mendominasi. Scene bergeser ke pusat kota yang lagi kacau. Monster eksperimen yang tadi lepas sekarang ngamuk nggak jelas. Bangunan dihancurin dan situasinya udah mulai susah dikontrol. Untungnya kerajaan gak tinggal diam. Iris Midgar, kakaknya Alexia sekaligus kesatria terkuat di kerajaan, langsung turun tangan. Iris ini tipenya langsung nyari sumber masalah. Pedangnya keluar dan monster itu pun mulai ditekan habis-habisan. Kelihatannya tinggal nunggu satu serangan lagi buat beres. Tapi pas Iris sudah siap ngakhirin, tiba-tiba ada orang lain lebih dulu muncul. Alpha. Tanpa banyak gerakan berlebihan, monster itu langsung ditebas dan tumbang. Iris jelas kaget. Belum sempat banyak ngomong, Alpha cuma ninggalin satu peringatan dingin. Jangan coba ikut campur urusan Shadow Garden. Dan sebelum situasinya berkembang lebih jauh, dia udah menghilang. Sementara itu di tempat lain, Zenon masih mati-matian ngeluarin semua jurus yang dia punya. Masalahnya lawan yang dia hadapi itu Chit. Dan buat Chit, pertarungan ini nggak pernah terasa serius. Zenon spam skill berkali-kali, tapi semuanya di tepi santai. Bukan karena Chit susah dilukai, emang levelnya aja yang beda. Semakin lama Zenon makin frustasi. Serangannya nggak ada yang masuk sama sekali. Akhirnya dia nekat pakai obat kuat yang dapet dari kultus. Zenon mulai koar-koar soal melampaui batas manusia dan jadi yang terkuat. Aura sihirnya pun makin liar, badannya berubah, dan dalam beberapa detik wujud manusianya mulai hilang. Tapi ya buat Chit, perubahan segede apapun gak bakal ngubah hasil akhirnya. Di mata dia, Zenon masih sama, cuman lawan yang salah pilih musuh. Ngerasa waktunya udah cukup, Chit akhirnya ngangkat pedangnya. Sihir mulai ngumpul dan cahaya terang perlahan menyelimuti area sekitarnya. Dan seperti biasa, Chit gak pernah setengah-setengah kalau lagi menikmati perannya. Ledakan sihir itu pun langsung nyapu semuanya. Zenon lenyap tanpa sisa. Dan bekas serangannya bahkan ninggalin lubang raksasa yang bikin satu area kota berubah total. Besok paginya hidup Chit balik kayak biasa. Dia datang ke sekolah dan ketemu lagi sama Alexia. Kalau dipikir logis, harusnya hubungan pura-pura mereka selesai di sini. Zenon udah mati, tapi ternyata Alexia belum selesai. Entah karena udah kebiasaan atau emang mulai nyaman, dia malah ngasih kode buat lanjut. Sayangnya Chit tetap Chit. Buat dia hubungan romantis bukan bagian dari roleplaynya. Jadi ajakan itu langsung ditolak. Dan seperti yang bisa ditebak, Alexia nggak terima penolakan itu dengan elegan. Alhasil, pagi itu Chit lagi-lagi jadi korban kekerasan domestik yang bahkan belum resmi terdaftar. Untungnya badannya emang absurd. Kalau murid biasa sih mungkin udah pensiun sekolah. Di sisi lain pihak kerajaan mulai nyusun investigasi soal kejadian semalam. Iris yang langsung turun tangan ke lokasi nemuin satu artefak misterius di sekitar bekas ledakan. Karena itu artefak tersebut dibawa ke seseorang yang lebih mengerti, Sherry Barnett, cewek jenius yang terkenal soal riset artefak sihir. Dan karena kasus ini mulai nyambung ke hal yang berbahaya, Iris juga mutusin buat ngasih perlindungan tambahan. Dua kesatria kerajaan
kerajaan diputusin jadi bodyguardnya Seri. Malamnya ada seseorang yang lagi lari pontang-panting. Di belakangnya ada sosok berjubah hitam yang terus ngejar tanpa ngasih ruang buat kabur. Orang itu ketakutan setengah mati. Sementara si pengejar dengan tenang bilang kalau dia bagian dari Shadow Garden. Besok paginya di kantin sekolah, dua sobat paling setia sekaligus paling gak ada gunanya, Skill dan Pooh, langsung ngerubunin Cheat. Mereka kepo berat soal Alexia. Tapi Cheat jawab santai aja. Sejak putus dia bilang udah gak pernah ketemu lagi sama Alexia. Nah, karena ngira temennya lagi patah hati habis putus cinta, Skill sama Pooh langsung punya ide cemerlang. Atau ya minimal menurut mereka cemerlang. Mereka ngajakin Cheat ke toko yang lagi hype di ibu kota. Katanya di sana dijual coklat spesial yang bisa bikin cewek jatuh cinta. Dan jujur aja, bagian yang bikin Cheat tertarik bukan urusan cintanya, tapi coklatnya. Soalnya di kepala dia langsung kepikiran satu hal. Rasa coklat di dunia isekai itu sebenarnya kayak gimana? Jadi pas pulang sekolah mereka bertiga langsung berangkat. Dan ternyata tokonya rame banget. Pas lagi ngantri, tiba-tiba ada pegawai cantik nyamperin Cheat dan bilang kalau dia dipilih buat ngisi survei pelanggan. Cheat yang gak curiga sedikit pun langsung ikut. Skill dan Pooh jelas iri. Sementara mereka masih ngantri kayak rakyat biasa, Cheat malah dibawa masuk ke ruangan VIP. Dan pas pintunya kebuka, Cheat malah disambut barisan cewek-cewek cantik yang nyambut dia penuh hormat. Dan ternyata tempat ini milik Gamma, salah satu anggota Shadow Garden. Dan yang lebih absurd lagi, toko coklat ini ternyata dibangun dari cerita Cheat soal coklat di kehidupan lamanya. Cheat sendiri cukup kagum. Di kepala dia, Gamma ini udah level entrepreneur jenius yang bisa bikin resep dari cerita random dan jadi bisnis gede. Sayangnya kemampuan bisnis Gamma emang gak seimbang sama kemampuan geraknya. Baru juga mau nyuruh Cheat duduk di kursi kehormatan, dia langsung kesandung dan nyunsep sendiri. Biar suasananya gak terlalu awkward, Cheat iseng ngeluarin sihir cahaya yang bikin ruangan langsung terang dan megah. Dan tentu aja buat anggota Shadow Garden itu bukan sekedar sihir iseng. Gamma lalu mulai laporan, bisnisnya berkembang gila-gilaan. Dan pas dia nunjukin tumpukan koin emas, mata Cheat hampir goyang, jumlahnya gak ngotak. Tapi sebagai pemimpin anggota Shadow Garden yang keren, Cheat jaga image. Jadi keinginan buat nyemplung ke gunung emas itu dia tahan rapat-rapat. Gamma juga laporan soal pembunuhan misterius di ibu kota yang masih belum nemu pelaku. Nah, di sini Cheat mulai nyari jalan keluar. Biar meetingnya nggak kepanjangan, dia bilang kalau pelakunya kemungkinan udah diketahui. Dan seperti biasa, kalimat asal Cheat langsung diterima kayak petunjuk dari langit. Sebelum pergi, Gamma juga ninggalin anggota baru Shadow Garden, namanya New. Pas mau pulang, Cheat bilang mau beli coklat buat dibawa. Dan entah kenapa dia juga sempet-sempetnya nyolong koin emas Gamma. Padahal mah sebenarnya tinggal minta juga kemungkinan dikasih. Tapi ya mungkin sensasi looting itu emang udah jadi bagian dari hidup dia. Malamnya pas lagi jalan pulang bareng Skill dan Pooh, Cheat tiba-tiba dengar suara benturan pedang dari kejauhan. Dan otak NPC-nya langsung kerja. Dia pasang muka menderita dan bilang kalau perutnya udah gak bisa diajak kompromi. Karena situasinya udah darurat, Skill sama Pooh yang kasihan akhirnya ninggalin Cheat sendirian. Begitu mereka pergi, Cheat langsung ganti mode. Dia ngejar sumber suara dan nemu Alexia lagi dikeroyok sekelompok orang berjubah hitam. Masalahnya kelompok ini bukan Shadow Garden asli, lebih kayak versi KW yang nebeng nama. Alexia yang udah mulai kepepet dan di saat itulah Shadow muncul. Pertarungannya gak lama. Kelompok KW itu langsung dibersihin satu persatu. Pas situasi mulai aman, Alexia sempat nanya satu hal. Apa tujuan lo sebenarnya? Tapi Cheat cuma ninggalin jawaban pendek, jangan ikut campur. Salah satu penyerang sempat kabur, tapi nggak lama kemudian berhasil dikejar dan dihabisin dengan gampang. Sisanya ditanganin oleh New yang baru dateng. Di tempat lain barulah dikasih lihat siapa dalang di balik semua ini. Ternyata ada kelompok kesatria hitam yang lagi bergerak diam-diam. Target mereka bukan Alexia, tapi artefak yang sekarang lagi diteliti Seri. Besoknya, efek kejadian semalam mulai nyebar ke sekolah. Anak-anak rame ngomongin Cheat yang hampir berak malam tadi. Anehnya bukannya malu, Cheat malah cukup puas. Soalnya makin absurd reputasinya, makin aman juga posisi dia sebagai karakter NPC. Sementara itu, Skill mulai jalani misinya. Dia pede nembak cewek yang cerahnya pakai coklat. Sayangnya hidup gak sebaik itu. Baru juga mulai ngomong, tunangan si cewek langsung muncul dan nyeret Skill entah kemana. Semoga aja masih hidup.
だね。 Lanjut Pu, dan jujur yang satu ini agak bahaya. Dia terlalu niat sampai hafal detail-detail kecil soal cewek incarannya. Pas akhirnya maju, si cewek malah ketakutan dan teriak minta tolong karena ngira lagi dideketin stalker. Rip Pu. 相手の交友関係から好きな食べ物下校時間日常歩幅歩数にスカート丈色やスリーサイズまで調査済みです。このじゃがいもの勝利をご承覧あれ。やっばーいもうええよ。なーに自分はしたか。 Terakhir tinggal Cheat, dan tentu aja cara dia beda sendiri. Dia asal ngasih coklat ke cewek pertama yang dia lihat, yang ternyata itu adalah Sherry Barnett. さて僕は最初にすれ違った相手にでもとりあえずこのノブイベントは終了だ。この暗号研究していたものと酷似している。はい。チョコあげる。あの Sherry jelas bingung. Pas dia nanya itu apa, bapak angkatnya langsung ngejelasin kalau coklat biasanya dipakai buat nunjukin perasaan. Besoknya, hidup Cheat yang tadinya adem ayem tiba-tiba dirusak sama dua sahabatnya sendiri. Entah dapat ide dari mana, Scale dan Pu diam-diam daftarin Cheat ke turnamen Akademi Midgar. Masalahnya, Cheat sama sekali nggak minat. Buat orang normal, turnamen kayak gini mungkin kesempatan buat terkenal. Tapi buat Cheat terkenal justru masalah. Soalnya, dari awal dia memang cuma pengen jadi karakter NPC yang lewat di belakang layar lalu dilupain 5 menit kemudian. Sialnya lagi, lawan pertamanya bukan murid sembarangan, Rose Oriana, ketua OSIS sekaligus salah satu pendekar pedang terbaik di akademi. Kalau murid lain dapat lawan kayak gini mungkin langsung panik, tapi Cheat malah sibuk mikirin cara kalah dengan elegan. Dan hasilnya dia benar-benar totalitas. Begitu pertandingan dimulai, Rose kelihatan seperti pendekar pedang jenius yang gak bisa disentuh. Padahal sebagian besar itu karena Cheat ngasih panggung buat dia. Sampai akhirnya dia tumbang dengan dramatis dan harus digotong keluar arena. Akibat pertarungan itu, muka Cheat penuh perban. Sherry yang ngeliat langsung khawatir. Dia nyamperin Cheat, ngajak ngobrol, terus ngasih kue yang dia buat sendiri. Buat Cheat sih ini cuman hadiah biasa. Masalahnya, buat orang lain suasananya udah mirip acara kencan. Keesokan harinya akademi lagi sibuk karena ada acara pemilihan ketua OSIS. Semuanya kelihatan normal, sampai Cheat ngerasa ada sesuatu yang gak beres. Aliran sihir yang di tubuhnya mendadak terasa aneh. Bukan hilang sepenuhnya, tapi seperti ada sesuatu yang menekan dan membatasi. Dan biasanya kalau insting Cheat mulai bunyi memang selalu ada masalah. Gak lama kemudian sekelompok orang bersenjata tiba-tiba menyerbu akademi. Mereka langsung menyandra murid-murid dan mengambil alih seluruh area sekolah. Yang lebih menarik lagi, kelompok ini mengaku sebagai Shadow Garden. Di tengah kekacauan itu, Rose nggak tinggal diam. Sebagai ketua OSIS, dia langsung maju buat melawan. Tapi kondisi sekarang berbeda. Dengan sihir yang dibatasi, kekuatan para murid turun jauh dari biasanya. Termasuk Rose. Walaupun teknik pedangnya masih bagus, dia nggak cukup kuat sambil menghadapi lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Sedikit demi sedikit dia mulai terdesak. Dan di saat semua orang mengira semuanya sudah selesai, tiba-tiba Cheat muncul di depan Rose. Tanpa ragu, dia langsung menghadang tebasan tersebut dengan tubuhnya sendiri. Darah langsung muncrat. Rose membeku di tempat karena dari sudut pandangnya seorang murid biasa yang bahkan kemarin babak belur di turnamen baru aja mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan dirinya. Dan untuk pertama kalinya sejak kekacauan ini dimulai, Rose benar-benar percaya kalau Cheat sudah mati. Setelah keadaan mulai sepi dan semua orang pergi, mayat Cheat akhirnya bangun lagi. Tentu aja dia belum mati. Dari awal itu cuma acting. Cheat ternyata pakai sihir buat ngatur detak jantung dan kondisi tubuhnya sampai kelihatan kayak orang benar-benar tewas. Sementara itu, Sherry masih sibuk meliti artefak misterius yang ditemukan setelah insiden kemarin. Belum sempat penelitiannya selesai, tiba-tiba seorang muncul di hadapannya. Namanya Rex, salah satu anggota kultus Diablos. Tujuannya juga nggak ribet. Dia datang buat ngambil artefak itu. Untungnya Sherry masih dikawal kesatria kerajaan. Begitu situasi mulai berbahaya, para pengawal itu langsung maju menghadang, sementara Sherry disuruh kabur. Di sisi lain, Cheat lagi nongkrong santai di atas gedung akademi, sambil ngeliatin kekacauan yang lagi berlangsung. Murid-murid disandra, guru-guru dibuat nggak berkutik, dan sekelompok orang yang bahkan bukan Shadow Garden asli sibuk mencoreng nama organisasi itu. Jadi, Cheat mulai bergerak. Satu persatu anggota kultus tumbang, bahkan sebelum sadar siapa yang menyerang mereka. Di tengah perjalanan, perhatian Cheat tertuju ke Sherry yang lagi lari sendirian di koridor akademi. Tanpa banyak mikir, Cheat langsung turun dan ikut mengawalnya. Mereka berdua akhirnya menuju ruang kepala akademi untuk mencari petunjuk soal fenomena aneh yang bikin sihir hampir nggak bisa digunakan. Di sana mereka menemukan catatan artefak bernama Mata Ketamakan. Artefak inilah sumber masalahnya. Benda itu terus menyerap energi sihir di sekitarnya dan bikin kemampuan para penyihir melemah drastis. Kabar baiknya ada cara buat menghentikannya. Dan ala
yang dibutuhkan ternyata artefak yang selama ini sedang diteliti seri. Masalahnya, perlengkapan yang diperlukan buat mengaktifkan artefak itu masih tertinggal di ruangan penelitian. Sebelum seri sempat bilang apa-apa, Chit langsung menawarkan diri buat mengambilnya. Di tengah jalan dia malah dicegat Rex. Orang ini kelihatannya datang dengan penuh percaya diri dan jelas mengharapkan pertarungan yang dramatis. Tapi sayangnya dia ketemu lawan yang salah. Pertarungan bahkan gak sempat terasa seperti pertarungan. Selisih kekuatan mereka terlalu jauh, sampai suasananya lebih mirip orang dewasa lagi ganggu bocah yang sok jago. Gak lama kemudian Rex pun tumbang. Perjalanan berlanjut sampai Chit tiba di ruangan penelitian. Di sana dia ketemu Neo, anggota Shadow Garden yang sedang menjalankan misinya secara diam-diam. Neo melaporkan kalau pasukan Shadow Garden sudah berhasil menyusup ke akademi dan sekarang tinggal menunggu perintah untuk bergerak. Setelah mengambil semua perlengkapan yang diperlukan, Chit pun kembali menemui Seri. Singkat cerita, Seri akhirnya berhasil mengaktifkan artefak itu. Seketika penghalang yang selama ini menekan sihir di seluruh akademi pun langsung lenyap. Begitu sihir mereka kembali, situasinya langsung berbalik. Rose yang dari tadi mati-matian bertahan gak buang kesempatan itu. Dia langsung nyuruh semua murid buat melawan. Dan pas banget matahari juga terbenam, yang artinya jam kerja Shadow akhirnya dimulai. Gak lama kemudian anggota Shadow Garden pun mulai bermunculan dari berbagai arah. Para teroris yang tadi merasa menguasai keadaan sekarang malah diburu satu persatu. Di tengah kekacauan itu, api besar tiba-tiba mulai melahap bangunan akademi. Suasananya makin kacau. Murid-murid sibuk menyelamatkan diri. Sementara Seri justru panik mencari ayah angkatnya yang bernama Ruslan Barnett. Bagi Seri, Ruslan adalah satu-satunya keluarga yang dia punya. Masalahnya, orang yang dia cari justru sumber dari semua kekacauan ini. Semua penyanderaan, artefak, sampai serangan yang terjadi hari itu ada hubungannya dengan dia. Chit yang kebetulan bertemu dengannya sempat mendengar langsung pengakuan pria itu. Ruslan bilang kalau semua ini dia lakukan demi mendapatkan kembali kekuatan yang dulu hilang. Penyakit yang menggerogoti tubuhnya membuat dia terobsesi pada artefak mata ketamakan. Dan demi mencapai tujuannya, dia rela mengorbankan siapapun, termasuk ibu kandung Seri. Dengan santainya Ruslan mengaku kalau dialah yang membunuh wanita itu bertahun-tahun yang lalu. Alasannya karena keberadaan ibu Seri dianggap menghalangi ambisinya. Yang lebih parah lagi, setelah itu dia justru mengasuh Seri sendiri seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Selama ini Seri hidup bersama pembunuh ibunya tanpa pernah mengetahui kebenarannya. Dan entah kenapa pengakuan itu keluar dari mulut Ruslan dengan nada yang nyaris tanpa penyesalan. Mendengar semua itu, Chit akhirnya bergerak. Tapi tentu saja dia masih memakai identitas Chit Kageno. Jadi yang pertama dia lakukan bukan menyerang, melainkan pura-pura kalah. Lalu tumbang dengan dramatis seperti karakter sampingan yang nasibnya habis di tengah arc. Begitu tubuh Chit jatuh keluar jendela dan menghilang di tengah kobaran api, barulah sosok yang sebenarnya muncul. Aura yang tadi santai langsung berubah total. Sementara Ruslan yang sudah kehilangan akal sehat mulai memakai kekuatan artefak. Tubuhnya pun berubah, kekuatannya meningkat. Tapi masalahnya lawan yang dia hadapi adalah Chit. Pertarungannya bahkan gak bisa dibilang seimbang. Kekuatan yang tadi dia banggakan habis-habisan ternyata gak cukup buat bikin Shadow mundur satu langkah pun. Dan pada akhirnya Ruslan menerima akhir yang ironis. Dia tewas dengan cara yang sama persis pada dosa yang selama ini dia sembunyikan. Pria yang mengorbankan hidup orang lain demi ambisinya sendiri akhirnya kehilangan segalanya tepat di saat tujuannya hampir tercapai. Ruslan Barnett pun mati tanpa sempat memperbaiki satupun kesalahannya. Keesokan harinya, insiden akademi resmi berakhir. Para murid mulai kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Di antara mereka, Seri datang menemui Chit untuk berpamitan. Dia memutuskan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan penelitian dan memperdalam ilmu pengetahuannya. Setelah insiden di akademi kemarin, kegiatan belajar pun terpaksa dihentikan sementara. Jadi, para murid dapat libur dadakan sampai proses perbaikan selesai. Buat kebanyakan murid, mungkin ini kabar bagus. Tapi, buat Chit yang gak punya kerjaan, hasil akhirnya ya cuma satu, ya gabut. Sampai-sampai dia rebahan di atap kosannya sambil gak ngapa-ngapain. Di tengah kegabutan itu, datang surat dari Alpha, yang isinya undangan menuju Tanah Suci Lindworm. Tempat berlangsungnya acara besar yang dikenal sebagai Ujian Dewi. Menariknya bukan cuma Chit yang menuju ke sana. Alexia juga mendapatkan undangan yang sama sebagai perwakilan kerajaan Midgard. Keesokan harinya, Chit berangkat menggunakan kereta biasa. Semuanya berjalan normal sampai Rose Oriana ikut muncul. Setelah insiden penyanderaan kemarin, sikap Rose ke Chit berubah total. Rose juga rela ngasih jiwa raganya buat Chit. Jelas terancam dong impian Chit buat hidup sebagai karakter NPC. Sampai akhirnya dia lebih memilih sembunyi di atas gerbong daripada duduk di kursinya sendiri. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di Lindworm.
Kota itu lagi dipenuhi pengunjung dari berbagai negara. Festival berlangsung di mana-mana dan suasananya jauh lebih ramai dibanding Midgar. Di tengah keramaian itu, Chit sempat bertemu seorang penulis terkenal bernama Natsume. Awalnya nggak ada yang aneh, tapi makin lama Chit memperhatikan karya-karyanya, makin terasa ada yang familiar. Dan bener aja, sosok di balik nama Natsume itu ternyata adalah Beta. Rupanya anggota Shadow Garden yang satu ini sukses besar dengan cara yang cukup kreatif. Sementara Chit sibuk mengenang karya-karya dari dunia lama yang sekarang berubah jadi bestseller, malamnya Alpha sedang menjalankan urusannya sendiri. Dia ingin mencari informasi tentang pahlawan Oliver dan kemungkinan hubungannya dengan kultus Diablos. Tapi sayangnya dia terlambat. Saat lokasi itu diperiksa, Uskup Agung sudah ditemukan tewas. Di waktu yang hampir bersamaan, Chit yang kebetulan lagi menikmati jajan di sekitar kota, sempat melihat seseorang melarikan diri dari area gereja. Tanpa banyak pikir, Chit pun mengikuti orang itu. Begitu jarak mereka cukup dekat, Chit langsung menghadang jalannya. Si pembunuh sempat bersiap menyerang, tapi bahkan belum sempat pertarungan dimulai, seorang lebih dulu muncul dari bayangan, Epsilon. Anggota Shadow Garden itu bergerak begitu cepat, sampai si pembunuh bahkan nggak punya kesempatan buat memahami apa yang terjadi. Sementara Chit masih berdiri dengan tenang sambil memegang sendok es krimnya, seolah semua kejadian barusan cuma gangguan kecil di tengah acara. Singkat cerita, sebelum acara dimulai, Chit nyantai dulu di pemandian air panas. Dan entah kenapa Alexia juga ada di sana. Masalahnya, Chit sama sekali nggak peduli. Akhirnya Alexia sendiri yang buka obrolan. Dari situ mereka sempat bahas soal ujian Dewi yang lagi jadi acara besar di Tanah Suci Lindworm. Pas masuk ke arena, acara pun resmi dibuka oleh Uskup Agung yang baru. Seorang pria botak bernama Nelson. Di kursi VIP, suasananya nggak kalah menarik. Alexia duduk bersebelahan sama Natsume. Dari luar sih mereka kelihatan santai, tapi makin lama ngobrol makin kerasa kalau keduanya saling gak cocok. Beta terus pasang senyum ramah, dan justru itu yang bikin Alexia makin sebel. Sementara itu di samping mereka Rose juga datang nonton, dan tiap lihat Chit dia langsung semangat dada-dada dari kejauhan. Sayangnya Chit tetap gak ngasih reaksi apa-apa, dan secara tiba-tiba nama Chit dipanggil sebagai peserta berikutnya. Di titik itu, otak Chit langsung kerja keras. Kalau dia maju sebagai Chit Kageno, ada resiko orang-orang mulai sadar kalau dia bukan karakter figuran biasa. Tapi, kalau kabur begitu aja, Claire pasti bakal ngamuk karena dia udah bikin malu keluarga. Alhasil Chit milih jalan tengah yang cuman masuk akal di kepala dia sendiri. Dia bikin ledakan cahaya yang nyilauin seluruh arena. Dan beberapa detik kemudian yang muncul di tengah lapangan adalah Shadow. Lawan yang muncul di hadapannya adalah sosok legendaris yang dikenal sebagai penyihir malapetaka. Begitu pertarungan dimulai, Aurora langsung membanjiri arena dengan sihir segala arah. Tapi bukannya tertekan, Chit malah kelihatan makin menikmati pertarungan itu. Jarang-jarang dia ketemu lawan yang bisa bikin dia sedikit serius. Di tengah pertarungan, Chit juga sadar kalau ada sesuatu yang aneh. Aurora nggak terlihat seperti orang yang benar-benar ingin bertarung. Seolah-olah dia sedang terikat oleh sesuatu dan dipaksa berada di tempat itu. Karena itu, Chit memutuskan buat ngakhirin pertarungan ini dengan caranya sendiri. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan. Dan saat muncul lagi, tebasannya sudah lebih dulu mengenai Aurora. Aurora pun menerima kekalahannya dengan tenang. Tapi tepat saat Chit pergi, situasinya mendadak berubah. Di tengah arena, sebuah portal raksasa tiba-tiba terbuka. Dan dari dalamnya mulai muncul sesuatu yang jelas bukan bagian dari acara ujian Dewi. Singkat cerita, Chit dan anggota Shadow Garden akhirnya masuk ke dalam portal itu. Nelson yang berusaha kabur juga ikut keseret masuk. Nggak cuman dia, Alexia dan Rose pun ikut masuk ke dalam portal. Begitu sampai di dalam, tempat ini ternyata menyimpan jejak sang pahlawan Olivier. Dan disinilah fakta yang tersembunyi mulai terungkap. Pahlawan Olivier yang selama ini dikenal sebagai sosok legendaris, ternyata bukan pria yang seperti banyak orang percaya, melainkan seorang wanita. Yang lebih aneh lagi, wajah Olivier ini mirip banget sama Alpha. Buat orang lain mungkin itu cuman kebetulan, tapi buat Shadow Garden jawabannya udah jelas. Alpha adalah keturunan langsung sang pahlawan. Sementara itu, Chit yang dari tadi jalan sendiri entah kemana malah nyasar ke bagian terdalam Sanctuary. Di sana dia nemuin Aurora yang lagi dirantai. Tanpa banyak mikir, Chit langsung melepas rantai itu begitu aja. Di sisi lain, kelompok Alpha akhirnya menemukan rahasia yang sebenarnya di balik Sanctuary.
Tempat suci yang selama ini dipuja-puja ternyata lebih mirip laboratorium eksperimen. Di masa lalu, kultus iblis nyulik banyak anak dan menjadikan mereka bahan percobaan. Mereka disuntik sel Diablos demi menciptakan prajurit yang lebih kuat. Sebagian besar gagal, dan dari semua korban itu cuma satu yang berhasil bertahan, yaitu Olivier. Dari sinilah semuanya mulai masuk akal. Legenda pahlawan yang dikenal dunia ternyata cuma bagian kecil dari cerita yang sebenarnya. Karena setelah Olivier berhasil, tubuhnya justru dijadikan sumber penelitian oleh kultus Diablos. Sel-selnya dipakai buat menciptakan obat yang bisa mengasih kekuatan luar biasa, sekaligus memperlambat penuaan. Obat inilah yang selama ini bikin para petinggi kultus tetap kuat, meskipun umur mereka udah nggak masuk akal. Masalahnya jumlahnya sangat terbatas, dan itulah alasan kenapa mereka ngincer Alpha. Sebagai keturunan langsung Olivier, tubuh Alpha dianggap sebagai kunci buat melanjutkan penelitian itu. Begitu rahasianya terbongkar, Nelson akhirnya nggak bisa lagi pura-pura tenang. Dia kehilangan kesabaran dan mulai nunjukin wajah aslinya. Tapi sebelum sempat berbuat banyak, Delta udah lebih dulu bergerak. Dengan satu serangan brutal, Nelson langsung dihajar dan dilempar ke dalam air. Semua orang ngiranya pertarungan ini selesai, tapi ternyata belum. Beberapa saat kemudian, Nelson muncul lagi. Dan kali ini dia mulai menunjukkan kalau Sanctuary bukan sekedar tempat yang dia jaga, melainkan wilayah yang bisa dia kendalikan sesuka hati. Dalam sekejap, ruangan di sekitar mereka berubah. Kelompok Shadow Garden langsung terpencar ke berbagai area berbeda. Epsilon dan yang lain terpisah dari kelompok utama. Lalu Nelson mulai memamerkan kemampuan andalannya. Tubuhnya bercabang menjadi banyak salinan dan memenuhi seluruh area. Masalahnya, lawan yang dia hadapi sekarang adalah Delta. Dan buat Delta, semakin banyak musuh semakin menyenangkan. Dan ternyata serangan brutal Delta tadi memang sempat menghancurkan tubuhnya, tapi belum cukup buat benar-benar menghabisinya. Sementara itu, Cid dan Aurora akhirnya sampai di pusat Sanctuary. Di depan mereka berdiri sebuah rantai raksasa yang melindungi inti tempat itu. Dan satu-satunya cara buat menghancurkannya adalah dengan mencabut pedang suci yang tertancap di sana. Masalahnya, cuma keturunan sang pahlawan yang bisa mencabutnya. Kalau orang lain maksa, pedangnya bisa rusak sebelum rantainya hancur. Di sisi lain, Nelson mulai terdesak. Rahasia Sanctuary sudah terbongkar. Shadow Garden juga berhasil mendapatkan informasi yang mereka cari. Karena itulah Nelson akhirnya memainkan kartu terakhirnya. Di hadapan Alpha dan yang lain muncullah sosok Olivier, atau lebih tepatnya tiruan Olivier yang diciptakan dari data dan penelitian yang tersimpan di Sanctuary. Tapi Alpha sama sekali nggak tertarik, karena tujuan mereka sudah tercapai. Mereka sudah tahu apa yang selama ini disembunyikan kultus Diablos. Dan yang lebih penting, mereka sekarang sudah menemukan cara untuk masuk ke Sanctuary kapanpun mereka mau. Sebelum pergi, Alpha cuma meninggalkan satu pesan, bahwa Sanctuary bukan lagi tempat yang aman untuk kultus Diablos. Lalu Shadow Garden pun mundur. Beberapa saat kemudian, Nelson menerima laporan kalau ada penyusup di ruangan inti. Tanpa buang waktu, Nelson pun langsung menuju ke pusat Sanctuary sambil membawa Olivier. Dia langsung memerintahkan Olivier buat menghabisi Cid. Pertarungan pun pecah, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, lawan yang dihadapi Cid benar-benar terasa berbeda. Ditambah lagi, kekuatannya terus diperkuat oleh Sanctuary. Tiap kali Cid menang satu serangan, serangan berikutnya langsung datang tanpa jeda. Dari luar, situasinya kelihatan gak bagus. Cid terus didesak mundur. Nelson yang melihat itu perlahan mulai percaya kalau akhirnya ada seseorang yang bisa menyatukan Shadow. Tapi meski terus ditekan, ekspresi Cid malah kelihatan senang, seolah-olah dia lagi menikmati pertarungan itu. Lalu di satu momen, pedangnya Olivier menembus tubuh Cid. Ruangan langsung hening. Nelson menatap pemandangan itu dengan mata membesar, karena menurutnya pertarungan ini akhirnya selesai. Dan ternyata tebasan tadi sama sekali belum mengakhiri pertarungan. Sejak awal itu memang bagian dari rencana Cid. Dia sengaja membiarkan Olivier menusuk tubuhnya, karena dia pengen Olivier masuk ke jarak yang dia inginkan. Begitu Olivier mendekat, Cid langsung menyerang balik dengan cara menggigit leher Olivier. Nelson yang terkejut cuma bisa berdiri diam. Dengan suara gemetar, dia terus mencoba mencari penjelasan. Sementara Cid berjalan santai seolah nggak terjadi apa-apa. Nelson pun langsung kehilangan kendali. Dia menggunakan seluruh kekuatan Sanctuary. Lalu ratusan cloning Olivier mulai bermunculan. Dalam sekejap seluruh area dipenuhi sosok sang pahlawan. Kalau orang biasa yang melihat pemandangan itu mungkin udah putus asa, tapi Cid justru terlihat tenang, seolah semua yang ada di depannya cuma gangguan kecil. Nelson terus tertawa dan bilang kali ini Cid nggak bakal mungkin menang, karena seluruh kekuatan Sanctuary
sekarang ada di tangannya. Cheat yang udah males nanggepinnya cuman mengangkat pedangnya. Lalu sihir berwarna ungu mulai memenuhi seluruh ruangan. Tekanan sihirnya makin lama makin membesar. Aura sihir di sekitarnya langsung meledak. Seluruh ruangan mulai retak. Dalam sekejap cahaya memenuhi santuari. Dan untuk pertama kalinya wajah Nelson benar-benar dipenuhi ketakutan. Semua cloning Oliver lenyap begitu saja. Nelson juga ikut tersapu tanpa sempat melakukan apapun. Dan bersamaan dengan itu Sanctuary pun lenyap. Atomic. Saat semuanya berakhir, Cheat mendapati dirinya berada di sebuah hutan bersama dengan Aurora. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ekspresinya terlihat benar-benar tenang. Aurora lalu mengucapkan terima kasih. Karena berkat Cheat, belenggu yang selama ini mengikatnya akhirnya hancur. Dan mungkin karena itu juga Aurora tersenyum. Senyum yang jauh lebih tulus dibanding sebelumnya. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin dia katakan. Masih banyak hal yang dia ingin tanyakan. Tapi waktu mereka sudah habis. Tubuh Aurora perlahan mulai memudar. Lalu menghilang menjadi cahaya. Singkat cerita, festival busa yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Tempat berkumpulnya para petarung terkuat dari berbagai penjuru. Cheat tentu nggak mau ketinggalan. Tapi kali ini dia nggak tertarik ikut sebagai cheat mode NPC atau juga sebagai shadow. Dia pengen tampil sebagai sosok misterius yang benar-benar baru. Karena itu, Cheat langsung nyamperin Gamma dan minta identitas baru. Dengan bantuan sihir dan kemampuan Gamma yang entah kenapa makin gak masuk akal, penampilan Cheat pun berubah total. Dari rambutnya, posturnya, bahkan cara jalannya pun gak sama. Dan lahirlah identitas baru bernama Gemina Senen. Pas mau daftar turnamen, Cheat sempat ditentukan oleh seorang wanita yang bernama Aneros. Dia ngeliat penampilan Gemina dan langsung nyaranin buat mundur sebelum terlambat. Dan bilang peserta festival busin bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Tapi ya namanya juga Cheat. Nasihat orang mah masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Jadi dia tetap daftar tanpa ragu. Singkat cerita, babak penyisihan festival busin akhirnya dimulai. Lawan pertama Gemina adalah petarung badan besar bernama Gonzales. Begitu masuk ke arena, hampir nggak ada yang menjagokan Gemina. Dari luar, pertandingan ini kelihatan kayak bakal selesai dalam hitungan detik. Tapi hal aneh justru terjadi. Sesaat setelah pertandingan dimulai, Gonzales tiba-tiba ambruk begitu saja. Seluruh penonton langsung bingung. Bahkan banyak yang ngira Gonzales kalah gara-gara kesandung kakinya sendiri. Padahal kenyataannya jauh lebih sederhana. Di momen yang gak sempat ditangkap mata manusia biasa, Cheat sudah lebih dulu melayangkan serangan. Dan satu pukulan itu cukup buat mengakhiri pertandingan. Setelah menang, Cheat kembali ke kehidupannya yang santai seolah gak terjadi apa-apa. Tapi ketenangan itu gak bertahan lama. Pas lagi istirahat, Skell tiba-tiba datang sambil panik. Dia membawa kabar yang langsung bikin satu kerajaan geger. Katanya Ras Oriana baru saja menusuk tunangannya sendiri. Dan sekarang, putri kerajaan Oriana itu resmi menjadi buronan. Kalau sampai ketangkep sama pihak kerajaan Oriana, hukumannya eksekusi mati. Karena dari sudut pandang kerajaan, yang dia lakukan adalah pengkhianatan. Sementara itu, Cheat lagi sibuk dengan urusannya sendiri. Dia lagi jalan buat ganti identitas sebelum pertandingan berikutnya dimulai. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba ada seorang wanita elf yang menghentikannya. Si elf ini langsung ngeliatin Cheat dari atas sampai bawah seolah lagi nyari sesuatu. Lalu tanpa basa-basi dia nanya, "Kamu kenal elf yang mukanya mirip aku?" Di situ kita bisa lihat kalau wajah elf ini memang mirip banget sama Alpha. Namanya adalah Beatrix, dan tak kenapa Beatrix juga bilang kalau dia mencium aroma elf dari tubuh Cheat. Padahal Cheat jelas-jelas manusia biasa. Cheat sendiri sebenarnya tahu persis siapa yang dimaksud Beatrix, tapi dia malah pilih pura-pura nggak tahu. Cheat bilang nggak pernah ketemu elf yang mirip dirinya. Beatrix pun nggak terlalu curiga dan akhirnya pergi begitu saja. Singkat cerita, pertandingan berikutnya akhirnya dimulai. Lawannya kali ini adalah Goldie, seorang petarung yang terkenal karena percaya diri berlebihan dan selalu ngomong soal dirinya yang paling kuat. Begitu pertandingannya dimulai, Goldie langsung menyerang tanpa kasih kesempatan lawannya bernapas. Tapi semua serangan itu terus meleset. Semakin lama Goldie semakin emosi karena di matanya Gemina sama sekali nggak terlihat serius. Merasa diremehkan, Goldie akhirnya ngeluarin seluruh kekuatannya.
Dia langsung menerjang Cheat dengan kekuatan penuh. Dan tepat di saat yang sama, Cheat malah mau bersin. Alhasil tubuh Goldie terpental dan langsung tumbang. Arena mendadak hening. Gak ada yang benar-benar paham apa yang baru saja terjadi. Yang mereka lihat cuman Goldie menyerang lalu tiba-tiba kalah. Dan itu baru permulaan. Di pertandingan berikutnya pun hasilnya nggak jauh beda. Satu persatu lawan Jimina tumbang dengan cara yang bahkan sulit dijelaskan. Penonton mulai kebingungan. Entah siapa sebenarnya Jimina Seinen ini. Yang jelas, cowok suram itu berhasil lolos ke babak utama dengan kemenangan yang terlalu mudah. Setelah pertandingan selesai, Cheat yang lagi jalan santai di lorong arena, tiba-tiba Aneros muncul dan menghentikannya. Sejak awal dia memang curiga sama Jimina. Dan sekarang rasa curiganya makin kuat. Aneros bilang kalau dia sudah mengamati semua pertandingan Jimina. Menurutnya cepat atau lambat dia pasti bakal menemukan rahasianya. Bahkan dia juga yakin bakal mengalahkannya kalau mereka bertemu nanti. Cheat mendengarkan semua itu tanpa banyak reaksi. Lalu setelah Aneros selesai bicara, dia langsung pergi begitu aja. Seolah nggak ada satupun kata yang baru saja masuk di kepalanya. Besoknya Cheat langsung nyamperin Epsilon buat nanya perkembangan soal Rose. Menurut informasi yang mereka dapat, Rose terakhir kali terlihat di saluran bawah tanah ibu kota. Begitu mendapatkan informasi, Cheat langsung cabut. Bukan karena khawatir atau apa, dia cuma penasaran sebenarnya Rose kenapa sampai jadi buronan satu kerajaan. Di sisi lain, ternyata Alexia juga nyari Rose. Dan yang nemenin dia kali ini adalah Natsume, atau yang kita kenal sebagai Beta. Tentu aja, Alexia sama sekali nggak tahu identitas asli Natsume. Di matanya, Beta cuma penulis terkenal yang kebetulan ikut membantu penyelidikan. Sejak kejadian di Santuari kemarin, hubungan Rose, Alexia, dan Beta juga jadi cukup dekat. Makanya Alexia nggak bisa tinggal diam waktu dengar Rose jadi buronan. Flashback sedikit ke apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata saat kembali ke kerajaan Oriana, Rose mulai sadar ada yang gak beres dengan ayahnya. Rose Oriana terlihat seperti orang yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Seolah-olah sedang ditekan oleh sesuatu yang gak bisa dia lawan. Dan semua kecurigaan Rose mengarah ke tunangannya, Doem. Rose sempat mencoba menghentikannya, tapi usahanya gagal. Bahkan kabar kalau Doem sudah mati ternyata cuma jebakan untuk memancing Rose keluar dari persembunyiannya. Tengah saluran bawah tanah yang gelap dan sepi, Rose terus berjalan tanpa tujuan yang jelas. Sampai akhirnya dia mendengar suara piano. Karena penasaran, Rose mengikuti suara itu. Dan di ujung lorong dia menemukan Shadow. Yang jadi masalah, pianonya itu jelas punya Epsilon. Entah kapan dia sempat nyolong dan ngangkut benda segede itu ke bawah tanah. Tapi ya kalau demi fantasi penguasa bayangan, Cheat emang rela repot di hal-hal yang kayak gini demi kelihatan keren. Rose pun menghampiri Shadow. Dan setelah semua yang terjadi, akhirnya dia mengungkapkan isi hatinya. Dia bilang kalau dirinya cuma ingin melindungi ayahnya dan kerajaannya. Tapi semakin jauh dia melangkah, semakin dia sadar kalau kekuatannya masih belum cukup. Shadow mendengarkan semuanya sampai selesai. Lalu dia hanya mengajukan satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Rose menjawab tanpa ragu. Dia ingin menyelamatkan kerajaannya dengan tangannya sendiri. Melihat tekad itu, Shadow akhirnya memutuskan memberi Rose kekuatan. Dan seperti biasa, begitu urusannya selesai, Shadow langsung menghilang. Gak lama setelah itu, pasukan kultus Diablos mulai muncul. Mereka datang buat nangkap Rose, tapi kali ini situasinya berbeda. Rose yang dulu terus dikejar-kejar, sekarang balik menyerang. Ditambah kemampuan baru yang didapatkannya dari Shadow. Pasukan kultus itu langsung dibuat kewalahan. Pertarungannya pun bahkan gak berlangsung lama. Setelah semuanya selesai, Rose akhirnya bertemu dengan Alexia dan Beta. Alexia langsung minta penjelasan. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya sedang direncanakan Rose. Tapi Rose memilih diam. Sayangnya jawaban itu justru bikin Alexia kesal. Perdebatan mereka pun berubah jadi duel. Dan hasilnya cukup jelas. Rose yang baru saja menerima kekuatan dari Shadow berada di level yang berbeda. Nggak butuh waktu lama sampai Alexia akhirnya kalah. Sebelum pergi, Rose menitipkan Alexia yang pingsan kepada Beta. Beta sama sekali nggak berusaha menghentikannya karena dia sudah tahu apa yang Alexia belum tahu. Dan mulai sekarang jalan yang akan ditempuh putri kerajaan Oriana itu bakal berbeda dari sebelumnya. Besoknya di arena, Cheat duduk santai di kursi VIP buat nonton pertandingan kakaknya. Tapi pas tengok ke samping, ternyata yang duduk di sebelahnya adalah Iris Midgar. Iris sempat minta maaf soal kejadian Zenon dulu. Bagaimanapun juga, Cheat pernah dijadiin tersangka utama waktu Alexia menghilang. Cheat pun cuma mengangguk santai.
Pas obrolannya geser ke festival Busin, Iris dengan yakin bilang kalau kandidat terkuat juara tahun ini adalah Aneros. Tapi Cid malah jawab Jimena Senen dengan penuh keyakinan. Tentu aja Iris langsung bingung. Soalnya sampai sekarang nggak ada yang benar-benar tahu siapa sebenarnya petarung suram itu. Gak lama kemudian Cid izin ke toilet, atau lebih tepatnya pergi ganti karakter. Sementara itu Doem datang menghampiri Iris. Dia mulai ngobrol soal Raja Oriana yang batal hadir karena sakit. Sementara Raja Midgar baru akan datang besok untuk menyaksikan babak final. Sekilas obrolannya terdengar normal, tapi entah kenapa Iris merasakan ada sesuatu yang gak beres. Sayangnya dia belum punya bukti apa-apa. Jadi untuk sementara dia memilih diam dan terus mengamati. Scene berpindah ke arena. Aneros sudah berdiri di tengah lapangan dengan penuh percaya diri. Dan menurutnya kali ini dia sudah berhasil membaca gerakan lawannya. Begitu pertandingannya dimulai, Aneros langsung menyerang habis-habisan. Kecepatannya luar biasa. Serangannya juga nyaris tanpa celah. Tapi masalahnya lawan yang dia hadapi adalah Cid. Di mata Cid, semua gerakan itu terasa lambat banget. Semakin lama pertarungan berjalan, semakin jelas jarak kemampuan mereka. Sampai akhirnya satu serangan sederhana mendarat. Dan Aneros pun langsung tumbang. Arena mendadak sunyi. Penonton gak menyangka pertarungan yang diprediksi bakal sengit malah selesai secepat itu. Di kursi penonton Iris sampai terdiam, sedangkan Doem mulai terlihat gelisah. Doem pun langsung menyuruh anak buahnya melidiki latar belakang Jimena Senen. Setelah pertandingan selesai, Cid berjalan santai di lorong arena. Di sana Aneros yang sudah mendapatkan perawatan menghampirinya. Gak ada lagi kesombongan seperti sebelumnya. Dia mengakui kekalahannya dengan jujur. Menurut Aneros, selama ini dia selalu percaya diri dengan kemampuan pedangnya. Tapi setelah bertarung dengan Jimena, dia sadar masih ada yang lebih kuat dari dirinya. Karena penasaran, dia pun bertanya, apa rahasia kekuatanmu? Cid berhenti sebentar, lalu menjawab dengan gaya yang sudah pasti dia latih berjam-jam di depan cermin. Aku hanyalah seorang yang mengorbankan segalanya demi kekuatan. Setelah mengatakan kalimat super edgy itu, Cid langsung pergi begitu aja, meninggalkan Aneros yang malah makin kagum. Sementara di dalam hati, Cid lagi senyum-senyum sendiri. Besoknya, si licik Doem mulai menjalankan rencananya. Diam-diam dia nyekokin obat penurut ke Raja Oriana. Tujuannya buat ngadu domba kerajaan Midgar sama Oriana biar perang. Di saat yang sama, dia juga nyari celah buat ngebunuh Raja Midgar yang baru aja datang ke arena. Scene berpindah ke pertandingan yang paling ditunggu-tunggu, Jimena Senen versus Iris Midgar. Semua penonton yakin Iris bakal menang. Dan seperti biasa, Cid nggak langsung serius. Dia malah mainin mental lawannya dulu. Cid pakai teknik ilusi yang bikin Iris ngerasa lehernya udah ditebas berkali-kali. Di mata penonton mereka cuma saling tatap. Tapi di kepala Iris dia sudah mati berkali-kali. Iris langsung keringat dingin. Buat pertama kalinya dia ngerasa takut. Karena panik, Iris akhirnya nyerang brutal tanpa mikir. Semua teknik pedangnya dikeluarin sekaligus, berharap bisa neken Cid sebelum terlambat. Tapi justru karena terlalu maksa, gerakannya jadi penuh celah. Dan Cid nggak buang kesempatan itu. Dengan satu serangan simple, Iris langsung kalah. Satu stadion mendadak hening. Semua orang terlalu kaget buat bereaksi. Bahkan Raja Midgar sendiri kelihatan kecewa lihat putrinya tumbang sememalukan itu. Sementara perhatian semua orang tersedot ke arena, satu persatu anak buah kultus diberesin tanpa suara oleh Shadow Garden. Di tengah kekacauan itu, Rose yang lagi nyamar akhirnya nerobos masuk ke area VIP. Di sana, Raja Oriana yang masih di bawah hipnosis ngasih tatapan terakhir ke putrinya. Meski mulutnya nggak bicara banyak, Rose paham. Dengan tangan gemetar, Rose minta maaf, lalu menusuk ayahnya sendiri. Tapi buat Rose itu lebih baik daripada membiarkan ayahnya terus hidup sebagai boneka Doem. Setelah itu, Rose pun mengangkat pedangnya ke leher sendiri. Dia tahu setelah ini dia bakal diburu seluruh kerajaan. Tapi tepat saat pedang itu hampir menebas lehernya, Shadow muncul di depannya. Rose langsung membeku. Dan di momen itu, ingatannya balik ke masa kecil. Dulu saat masih kecil, Rose pernah diselamatkan oleh sosok misterius yang dikenal sebagai bandit slayer yang kece badai. Dan sekarang semuanya nyambung. Pahlawan masa kecilnya adalah Cid. Pantas saja selama ini dia nggak pernah bisa berhenti mengaguminya. Dem yang mulai panik langsung teriak memanggil bala bantuan. Tapi nggak ada yang datang. Karena pasukannya udah lebih dulu dibantai habis sama Shadow Garden. Dan di saat yang sama, sang Dewi Perang yang dari tadi cuma ngamatin aja, alih-alih pergi, Beatrix malah tersenyum tipis. Dia akhirnya nemu lawan yang bikin dia penasaran. Dan saat Doem minta bantuan, Beatrix pun setuju. Bukan karena peduli sama Doem, karena dia cuma pengen ngetes seberapa kuat sebenarnya Shadow. Melihat Shadow yang lagi duel sama Beatrix, Iris yang dari awal emang benci banget sama Shadow, akhirnya mutusin buat ikut campur. Dia gabung dengan pedang artefaknya buat ngeroyok Shadow. Nah, pertarungan di sini benar-benar gila. Karena pertarungannya sengit banget, gua bingung jelasinnya gimana. Jadi kalian lihat aja.
Di sisi lain, rasanya masih bingung harus kemana, akhirnya ketemu Alpha. Sini Alpha ngasih tawaran buat gabung ke Shadow Garden. Alpha bilang kalau Rose beneran mau nyelamatin kerajaannya, dia butuh kekuatan yang jauh lebih besar dari yang dia punya sekarang. Dan Rose sadar Alpha benar, karena semua yang terjadi hidupnya nggak mungkin balik normal lagi. Kalau dia mau mengubah nasib kerajaannya, dia harus bergerak dengan tangannya sendiri. Jadi tanpa ragu Rose menerima tawaran itu. Balik ke pertarungan monster tadi, Iris nekat menjalankan strategi terakhir. Dia rela ngorbanin dirinya buat nahan gerakan Shadow supaya Beatrix punya celah buat ngelarin serangan pamungkas. Tapi masalahnya lawannya mereka hadapi adalah Cheat. Jadi ya Cheat dengan santai ngebalikin keadaan. Bukan cuma lolos dari jebakan, dia juga bikin Iris sama Beatrix kehilangan momentum. Dalam sekejap posisi mereka kebalik total. Yang tadi ngeroyok sekarang malah ditekan habis-habisan. Meski udah babak belur, Iris masih aja keras kepala. Tatapannya masih penuh amarah, seolah dia masih yakin bisa menang. Ngeliat itu, Shadow kayaknya capek sendiri. Akhirnya dia mutusin buat kasih pelajaran terakhir. Langit sampai berubah merah. Bahkan insting bertarung Beatrix yang setajam itu pun langsung teriak bahaya. Iris sama Beatrix yang tadi masih berani maju sekarang langsung kaku. Di titik itu mereka sadar kalau Shadow serius sedikit aja mereka pasti mati. Shadow sebenarnya gak ada niat ngebunuh. Dia cuma mau nunjukin bahwa perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Dan setelah puas pamer aura, Shadow langsung menghilang begitu aja. Besoknya berita yang beredar di kerajaan pun cukup lucu. Katanya Iris dan Beatrix berhasil mengusir Shadow, padahal aslinya mah cabut sendiri. Tapi justru itu yang Cheat mau. Dengan semua perhatian sekarang tertuju ke Shadow, kerajaan Midgar bakal sibuk ngejar dia. Dan untuk sementara nggak bakal ikut campur dalam konflik kerajaan Oriana. Di scene penutup, Alpha membawa Rose ke markas rahasia Shadow Garden di ibu kota kuno yang bernama Alexandria. Rose selalu diserahkan ke instruktur super galak bernama Lambda. Mulai hari ini dia bakal berlatih bareng anggota 664 dan 665. Dan mulai hari ini juga nggak ada lagi putri kerajaan Rose Oriana ataupun ketua OSIS Akademi Midgar. Di Shadow Garden dia menerima identitas baru, anggota 666. Ya begitulah kisah Cheat Kageno, manusia yang tingkat halunya udah nggak ketolong. Tapi anehnya setiap kalian yang dia bayangin malah beneran kejadian. Mulai dari aksinya maling piano, pura-pura mati, sampai bikin organisasi cuman karena pengen kelihatan keren. Dan justru itu yang bikin anime ini berbeda dari yang lain. Buat gue pribadi, anime ini dapat nilai 9 dari 10. Sebelum videonya selesai, gue pengen ngomong sedikit. Makasih banyak buat kalian yang masih bertahan nonton sampai detik ini. Jujur, ini video pertama yang gue upload di channel ini. Jadi gue sadar masih banyak banget yang kurang. Mungkin cara edit gue yang masih kaku, atau cara bawain ceritanya juga belum sebagus kreator-kreator lain. Tapi ya semua orang pasti punya titik awal, dan ini adalah titik awal gue. Kalau kalian nemuin sesuatu yang bisa gue perbaiki, jangan ragu buat kasih kritik atau saran di kolom komentar. Atau kalau ada anime yang pengen di recap selanjutnya, tulis aja di bawah. Gua bakal baca satu-satu dan jadiin masukan buat video berikutnya. Terus kalau hari ini kalian ngerasa terhibur, gua mau minta satu bantuan kecil. Jangan lupa kalian tekan tombol like dan subscribe. Buat kalian mungkin itu cuma satu klik kecil, tapi buat gua itu benar-benar berarti. Karena setiap like dan setiap subscribe baru bikin gua makin semangat buat terus bikin video yang lebih bagus lagi. Sekali lagi makasih banyak yang udah mampir dan ngeluangin waktu kalian buat nonton sampai selesai.